Dalam sejarah Orientalisme ada satu peristiwa yang sangat penting sekali di awal abad ke-20, yaitu terjadinya Perang Dunia Pertama di Barat, yang ini melibatkan bangsa-bangsa Barat sendiri atau negara-negara Barat. Kita tahu ya bahwa itu dimulai 1914, yang belakangan berkembang menjadi Perang Dunia yang sangat mengerikan ya, yang itu terjadi bukan di antara negara-negara Barat dan negara-negara yang lain seperti Jepang misalnya yang mencirikan Perang Dunia Kedua, tetapi sepenuhnya terjadi di Barat, dan itu mempengaruhi para sarjana dan para intelektual di Barat sendiri. Banyak orang yang mulai berbicara mengenai ini terjadi krisis internal di dunia Barat. Ada berbagai karya yang terbit, misalnya yang sempat diterjemahkan di Indonesia adalah Theodor Stoddard ya, The Rising Tide of the Color Against World Supremacy misalnya kan, bahwa di negara-negara non-Barat itu mulai ada perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan kolonialisme Barat. Yang juga dia juga menulis adalah The New World of Islam, yang pernah diterjemahkan atas permintaan Bung Karno sebenarnya, yang memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang berkembang di luar Barat di sana, di dunia Islam. Ada perlawanan terhadap kolonialisme Barat, ada muncul misalnya fenomena yang sangat besar yang disebut sebagai pan-islamisme, yaitu peristiwa di mana berbagai titik di negara-negara Islam itu mulai bersatu dan mulai menyuarakan gerakan anti kolonialisme. Salah satu tokohnya yang sangat terkenal adalah Jamaluddin Al-Afghani, atau sebagian orang menyebutnya Jamaluddin Astarobadi karena dia sebenarnya lahir dari wilayah di Persia ya. Nah, semuanya itu mengindikasikan mendorong para peneliti baru, dan ini juga mempengaruhi Orientalisme. Orientalisme tidak lagi didorong oleh keinginan untuk menjelek-jelekan Islam, tetapi lebih ingin memahami dunia Islam yang lebih banyak ya. Dan itu juga mencirikan berbagai hal yang baru dalam dunia Orientalisme. Salah satunya adalah yang sangat penting adalah berkembangnya apa yang disebut sebagai studi-studi wilayah. Jadi sekarang tidak lagi dicirikan oleh studi mengenai teks klasik atau mengenai apa yang terjadi dengan Islam di abad ke-7 atau abad ke-8 di awal-awal Islam, tetapi Islam kontemporer misalnya ya. Di Washington muncul misalnya lembaga-lembaga seperti Institute for Middle Eastern Studies di Washington, dan mereka mulai mempelajari Islam aktual, bukan lagi Islam dalam teks, tetapi kaum muslim yang hidup sehari-hari. Salah satu karya yang penting misalnya adalah oleh orang seperti Daniel Lerner. Dia ke Turki, dia tidak lagi mempelajari seperti yang dulu ya, orientalisme lama yang melihat Islam dari teks, tetapi dia masuk ke masyarakat Turki, bertanya kepada masyarakat Turki, dan mulai menggunakan metode penelitian yang baru, antara lain misalnya survei ya, dan dia melahirkan satu buku yang sangat terkenal misalnya The Passing of Traditional Society, yaitu bagaimana cerita mengenai bagaimana masyarakat tradisional itu berubah menjadi masyarakat yang modern. Di sana Daniel Lerner misalnya bertanya mengenai pilihan masyarakat Islam adalah antara Mekah maksudnya, dan mekanisasi gitu ya, dan industrialisasi kira-kira. Kita boleh berbeda pendapat, dan banyak sekali orang, bahkan sosiolog dan ahli ilmu politik di Barat sendiri, yang bertanya apakah itu sesuatu yang mungkin atau tidak, atau jangan-jangan itu teori yang terlalu salah, yang ingin mengajak orang-orang Timur untuk bersama melampaui agar maju mengikuti apa yang terjadi persis di Barat gitu ya. Tapi yang paling pokok dari ini adalah bahwa mereka mulai masuk mempelajari masyarakat Muslim sendiri, termasuk yang di Turki dan Indonesia misalnya, langsung sebagai realitas hidup, tidak sebagai sesuatu yang dalam teks. Perkembangan lainnya adalah yang sangat menarik adalah keterlibatan kaum Muslim sendiri. Kita tahu bahwa berbagai sarjana Muslim yang paling pokok misalnya adalah misalnya almarhum Fazlur Rahman ya, dia mengajar di Universitas Chicago. Kemudian yang lainnya adalah almarhum Ismail Raji Al-Faruqi yang mengajar di berbagai tempat di Amerika. Dan yang belakangan misalnya adalah Muhammad Arkun, seorang sarjana besar dari Aljazair ya, yang mengajar untuk hampir 3 atau 4 dekade di Perancis. Semuanya itu mengubah pola
Orientalisme lama menjadi lebih dialogis, menjadi lebih melihat realitas kaum muslim sehari-hari. Tidak hanya dilihat dari teks, tapi juga dilihat dari konteks. Dan semuanya itu makin membuka kemungkinan untuk terjadinya dialog di antara para sarjana muslim dan sarjana barat, which is yang berguna untuk dialog antara peradaban Islam dan peradaban barat.